Cadas. Nah, sebelumnya gue bakal coba, kita sama-sama sharing aja, jadi jangan orang pikir gue cuma ngasih, tapi kalau misalnya orang ada masukan buat kita, gue masuk ke depan gue ini ya. nah, gue lebih pengen untuk pertama drummer, caranya kita ngatur cara permainan kita. Mas. Hal yang penting kalau buat kita main drum, koordinasi tangan sama kaki. Itu ingat nomor satu paling penting itu gimana caranya dua tangan dua kaki kita tuh bisa bergerak secara sendiri-sendiri, itu paling penting. Oke? Gue bakal kasih dasar dulu. Kalau misalnya gue coba jelasin, kalau misalnya nanti ada yang nggak jelas, baru kita buka tanya jawab. Oke? Kelihatan ya? Kelihatan? Kalau buat gua nih, hal paling pertama untuk mengkoordinasikan tangan dan kaki ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita berbicara bergerak secara masing-masing, sendiri-sendiri, independen. Anggap semua bagian yang paling atas itu tangan, semua yang paling atas tangan, semua yang paling bawah itu kaki. Jadi kalau misalnya gue bilang ke arah atas berarti tangan
tangan kanan, kalau bawah berarti kaki kanan. Begitu juga tangan kiri kaki kiri. Sorry ini gue salah. Tangan kiri kaki kiri, tangan kanan kaki kiri, tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan, tangan kiri kaki kanan. Dan nomor 5 kombinasinya tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan. Kenapa ini penting, nanti bakal coba gue omongin, tapi yang penting coba kita lihat ini. Coba mainin coba mainin di mana aja lu mau pukul. Itu yang pertama. Misalnya nomor 1 tangan kanan kaki kanan, anggap berurutan aja sampai situ. Menurut gue simpel banget ya kan. Nomor 2 tangan kiri kaki kiri. Nomor 3 tangan kanan kaki kiri. Nomor 4 tangan kiri kaki kanan. Nomor 5 kombinasinya tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan. Oke. Nah, kenapa gue bilang hal ini untuk pertama sangat penting banget, karena kalau misalnya kita bilang drummer harus, ini udah hukum pastinya, drummer harus misalkan kita bicara tempo, oke udah pasti, enak udah pasti gitu, main gimana cara kita nge-groove itu udah harus. Tapi lu nggak mungkin bisa main seperti yang lu mau kalau misalkan badan kita sendiri nggak mau gerakin seperti yang kita mau. Jadi kadang-kadang kita sering lihat orang main misalkan begitu. Untuk yang pertama kali kita main drum pasti sering ngalamin kayak gitu kan. Ini contoh simpelnya. Jadi ini latihan yang buat gua sangat membosankan gitu. Jadi malas buat dilatihanin, tapi inilah basic gitu. Kalau lu mau ibaratnya kita gimana caranya kita meningkatin kualitas permainan kita. Kalau menurut gua itu dimulai dari mana lu membangun fondasi lu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita berhayal-hayal ya, lu bikin anggap basic permainan itu semua dasar, rudimen dan sebagainya, anggap itu basic. Seandainya lu cuman basicnya kita umpamakan kayak kita bikin fondasi rumah gitu. Kalau lu cuman bikin fondasi cuma 2 meter kali 2 meter dan lu punya angan-angan dari fondasi 2 kali 2 itu lu punya rumah 10 tingkat, buang itu jauh-jauh nggak mungkin gitu. Tapi kalau seandainya lu bikin fondasi 100 meter kali 100 meter dan lu baru punya rumah baru misalkan cuma 2 kali 3 meter, suatu saat lu bakal bisa gedein rumah lu lagi. Anggap rumah itu sebagai bentuk permainan gitu, dari skill, dari groove, gimana kita main drum yang enak. Anggap rumah itu dan fondasi anggap itu basic. Oke? Koordinasi tangan dan kaki sangat penting banget, karena apa aja setiap kita main drum pasti cuma dua tangan 2 kaki yang gerak. Ya mungkin kepala kita misalkan nih kepala gue main gitu. Sekali dong ya. Hah? Dong pengaruh. Yo. Ya. Pasti 2 tangan 2 kaki. Dan kalau untuk berlatih, kenapa gue bilang latihan ini sangat membosankan, karena tidak disarankan lu berlatih dengan tempo yang cepat. Jadi sangat tidak disarankan lu untuk berlatih misalkan, bukan nggak boleh, tapi itu bukan goalnya, itu bukan tujuan utamanya lu untuk main ini. Yang dicari adalah presisinya sama pas enggaknya kita mukul. Kalau misalnya masih pada bingung, yang lain misalnya masih pada bingung, gua nggak ngerti apa yang lu maksud, gua nggak ngerti, pokoknya gua cuma mau main. Misalkan kita
kita rata-rata berpikiran seperti itu ya. Tapi ya coba gue jelasin, gue mainin dulu misalnya. Kalau kita misalnya mau main begini, itu koordinasi antara tangan dan satu kaki. Jadi mungkin oh enggak kak, mungkin itu isinya cuman rudiman, cuman single stroke, double apa, iya emang benar, tapi gimana bisa misalnya lu bisa mainin tuh kalau dua tangan dua kaki kita juga masih berantakan gitu. Sorry wah mantap pak, Baru datang. oke. Latih dengan tempo lambat, sebenarnya precisionnya dapet. Anggap misalkan kita kita hitung dalam hati kita deh 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gak usah one day and tuin, jangan pakai teori dulu, tapi coba pakai bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Mulai dari tempo yang sangat lambat, kapan kita udah ngerasa siap, kita cepetin temponya. Kalau kita naikin tempo, jangan tempo cepetnya yang kita naikin. Sorry, misalnya masih pada bingung, misalnya gue main cepet, gue cepetin, bukan itu gitu. Kalau buat gue, tapi misalnya lu berlatih dengan patokan 1, 2, 3, 4. Kalau tadi masing-masing bilangan cuma satu pukulan, sekarang masing-masing suku kata itu lu pindahin 1, 2, 3, 4. Jadi pada bingung nggak? Ya kan? Kenapa? Tujuannya apa gitu? Misalkan gini, misalnya lu pada mungkin ngomong tangan gua lebih cepat daripada mulut gua, misalkan tangan gua lebih cepat nih daripada mulut gua, tapi gimana gua mau berlatih kalau mulut gua nggak sampai ngejar? Bukan itu gitu loh. Terkadang kita ini lebih jeleknya gitu. Sorry kalau misalkan gua tadi mainnya cepat, kita main keras. Tapi sebagai drummer menurut gua, lu mau main cepat, lu mau main keras itu kepuasan pribadi gitu. Kita mau main jago, mau main apa itu prinsip masing-masing. Tapi pada dasarnya kalau lu udah nentuin pilihan lu sebagai drummer, main yang enak, bikin basis lu betah main buat salah lu, bikin band lu asik, itu udah jauh lebih bagus gitu. Yang penting main enak. Nah, menu apa yang perlu supaya kita bisa main enak? Latihan. Kalau udah sekali misalkan. Oke? Sampai sini jelas dulu nggak? Misalkan. Kelihatannya simpel, tapi nanti misalnya dimainin pasti susah. Langsung aja misalnya nomor 5 ya, itu kombinasinya tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Sip ya? Ya, Sip. Nah, ini latihan sangat bosenin banget. Tapi dari sini lah semua berawal gitu ya, mulainya dari sini. Oke, setelah ini koordinasi tangan sama kaki kita lancar. Yang selanjutnya itu apa? Ngebenerin gimana cara tangan kita yang lancar. Kalau dua tangan dua kaki berjalan, sekarang kita mulai belajar untuk memfokuskan sesuatu gitu. Lu fokusin apa yang mau lu latihanin. Misalkan kita fokus sama tangan aja. Kalau udah pada tahu kan di sini single, double, udah tahu semua. Udah pada tahu kan? Sudah. Sorry betul sedikit deh. L yang kedua. Kanan, kiri yang ketiganya.
Segitiga paradiddle misalnya kanan kiri kanan kanan kiri kanan kiri kiri. Semua dasar kecil ini udah pada tahu semua ya? Udah? Tahu mama. Hah? Udah ya? Oke. Sekarang kalau misalnya ini semua secara sedikit orang udah pada latihan bener-bener latihan ya, bukan sekedar lu main paradiddle, bukan itu, tapi latihan yang dicari pasnya, bukan kencangnya. Kalau gue bilang single, emang bener single, mungkin bukan waktunya untuk belajar disiplin, tapi kalau emang lu mulai untuk gimana cara main yang baik, lu harus belajar disiplin sekarang. Single, double, paradiddle kanan kiri kanan kanan kiri kanan kiri kiri. Nah, jadi kalau untuk latihan tangan gue rasa semuanya udah pada aman lah ya. Oke? Cepetan gak sih gue? Enggak ya? Enggak sih gini. Enggak. Nomor satu, Ngomong dong, ngomong. nomor satu, nomor dua, nomor tiga, gimana caranya lo ngelatih tangan. Oke? Tangan. Latih terus. Kalau menurut gue ini susah. Karena kenapa gue bilang susah? Standar, kita maunya pasti pengen cepet terus. Bener, kita pengennya cepet terus tanpa kita tahu bahwa ketika kita nanti ngelambatin berantakan jadinya gitu. Nah, kalau rudimen kita udah beres, sekarang kita kembangin lagi, explore lagi ya. Sampai sini udah dijelas semua ya. Kita kembangin lagi kalau dengan rudimen ini kita masukin ke koordinasi tangan sama kaki yang tadi. Misalnya pada bingung gini. Kalau nomor satu ini RLRL, anggap aja ini seperti single stroke gitu. Anggap aja kayak berganti-gantian kanan kiri dan seterusnya. Misalkan begini. Kalau koordinasi tangan dan kaki nomor satu gue mainin dengan pola single stroke yang nomor satu di bawah, kan bunyinya begini. Anggap aja ya, anggap gue mainin seperti single. Mungkin bakal lebih jelas ketika gue mainin yang nomor 2, double-nya. Dengan pola nomor 1, tapi gue mainin isinya dengan rudimen yang nomor 2 di bawahnya. Pola nomor 2, pola nomor 3, nomor 4, kombinasinya tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan. Bosanin bang, tapi kalau ketika cepat dan kita kembangin pressing ke tom dan sebagainya, ya mungkin jadinya pasti mantap banget. Ada sih. Oke? Lanjut deh. Pola nomor 1 gue mainin dengan, gue isi dengan nomor 3 paradiddle. Misalnya masih pada bingung paradiddle apa, anggap aja kalau lu main single itu para diddle itu yang 2 diddle. Kalau lu mau ngomong paradiddle berarti paradiddle. Gak usah dibikin susah, bikin gampang aja. Oke? Bener gak? Nah. Pola nomor 1 ya, gue mainin misalkan paradiddle berarti kanan kiri kanan kiri kiri. Kalau gue mainin pola paradiddle, sering gue ulang, kanan kiri kiri. Oke? Kirinya berarti berubah ke kiri kanan ya kan? Sampai sini udah paham ya? Bener kan? Terus udah single double
paradiddle kita terapin ke sini, oke? Gue yakin kalau misalnya kalau kita berlatih ini secara disiplin, ya gue nggak bilang benar. Kalau mungkin kalau kita bicara benar, jadinya terlalu sekolahan. Tapi lu kalau di drama, lu mainin aja gitu, nggak usah berpikir harus di bar sekian gue harus feel begini, jangan gitu. Kapan lu mau feel, kapan lu mau main gitu. Ceritanya begitu gitu, oke? Ini ceritanya, ya. Terapin ini semua dengan pola ini dan diisi dengan single double paradiddle. Gua jamin koordinasi tangan dan kaki pasti udah pada lancar. Gua jamin banget, pasti udah lancar. Kedenger, tapi enggak gini nih, pasti pada bingungnya ngapain gua pelajarin ini toh. Misalkan gua main cuma ngeband, yang beatnya cuma bukan berarti lu main seperti itu lu nggak perlu latihan seperti ini gitu, karena explore ketika nanti kita ngembangin ya, yang kita sasaran yang dituju itu nggak cuman tangan kanan gua kebut, kaki kiri gua kebut, kaki kanan gua kebut, bukan itu sasarannya, tapi lebih supaya suatu saat lu ketemu kendala kayak misalkan pasti nih suatu saat lu bakal ngerasa permainan lu bakal kok itu aja gitu, biasa aja. Kalau nggak kebut kebut ya kan, misalkan. Nah, saat itu lu ngerasain, misalkan nih pada saat lu ngerasa lu stuck dengan permainan lu sendiri, lu inget pola seperti ini, di sini lu bisa kembangin. Kenapa gue bilang ini kita anggap sebagai basic gitu loh. Ini bisa lu kembangin dalam bentuk beat, misalkan ketika lu main rhythm. Contoh simpelnya apa ya? Fill in. Kita pakai ini dalam bentuk fill in, misalkan ya. Yang nomor 1. Serius semua. Emang sih, amat gue masa feel begitu, misalkan lu jangan punya pikiran kayak gitu. Kalau lu misalnya pengembangan itu bakal lu temuin ketika ada bagian dimana yang nggak enak. Kalau misalnya gue feel kayak tadi kan satu bar kayak gitu kan, wah yang nonton kabur gitu kan. Nggak harus begitu semua gitu. Kita potong, disisipin lah. Sisipin gitu. Minum dulu. Sip. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak? Ayo. Oh shit. Kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Kalau misalnya ditanya kegunaannya apa, udah pasti kegunaannya untuk meningkatin permainan kita drum. Oke? Ya tanya. Yuk. Malam ntar nyesel. Yuk, gue. Siapa ya? Oh, udah pulang nyesel ntar. Tanya aja. Ayo. Gak apa-apa, santai. Nanti aja. Anggap ini buat kita bareng-bareng kok. Iya. Bukan buat orang itu, santai aja. Oke. Lanjut mas. Jelas ya sampai sini ya. Saya karena nanti kedepannya bakal masih berhubungan sama ini gitu. Oke. Pokoknya intinya lu ingat kanan, kiri disilang terus dikombinasiin. Itu aja dulu diingat. Oke.
isinya baru isi single, double, paradiddle. Ya, itu aja dulu. Nah, kitanya ini nggak sabaran ya kan, maunya main kebut-kebut aja, bener nggak? Maunya nggak sabar, maunya gedebak, tapi itu juga awalnya dari sini. Oh iya. Gitu. Tapi sorry ya gue mohon maaf kalau misalkan ya tadi lu main misalnya kebut-kebut. Bukan itu yang gue maksudin, tapi yang gue maksud tapi kita itu harus dilihat contoh supaya kita mau jalan. Kalau misalkan lu cuma ngomong doang, soalnya gue cuma single itu yang bener